Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang Inception ResNet dengan dataset COVID-19. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri Nurhairunisa, kemudian Eka Kurnia dan Eka Fitriani. Nah, selanjutnya, dataset yang kami gunakan adalah COVID-19. Nah, selanjutnya dapat kita lihat dari grafik di atas, perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia meningkat cukup pesat dari hari ke harinya. Pada akhir Februari atau di awal Maret, kasus masih mencapai 0 kasus, namun kasus meningkat per 1 minggu atau per 7 hari, yang sekarang sudah mencapai kurang lebih 1.500 kasus. Jadi, kembali diingatkan, yuk di rumah aja. Jadi, dari dataset COVID-19 ini, kami mengambil berupa gambar X-ray paru-paru. Nah, dataset kami bagi menjadi 2 kelas, yaitu gambar X-ray paru-paru penderita COVID-19 dan paru-paru normal. Terdapat 148 gambar dengan rincian yang penderita COVID-19 berjumlah 69 gambar dan paru-paru normal berjumlah 79 gambar. Selanjutnya, Inception ResNet V2. Nah, Inception ResNet dibagi menjadi 2. Yang pertama, Inception ResNet V1 yang memiliki biaya komputasi yang mirip dengan Inception V3. Dan selanjutnya, Inception ResNet V2 yang memiliki biaya komputasi yang mirip dengan Inception V4. Nah, kedua subversi ini memiliki struktur yang sama untuk modul A, B, dan C, dan blok reduksi. Satu-satunya perbedaan adalah pengaturan hyperparameternya. Selanjutnya, Inception ResNet. Nah, Inception ResNet V2 adalah CNN yang diuji atau ditrain pada lebih dari 1 juta gambar dari database ImageNet. Jaringannya memiliki 164 lapisan dan dapat mengklasifikasikan gambar ke dalam 1000 kategori objek, seperti keyboard, mouse, pensil, dan banyak binatang. Akibatnya, jaringan telah mempelajari representasi fitur yang kaya untuk berbagai gambar. Jaringan memiliki ukuran input gambar 29 by 29. Nah, premis. Memperkenalkan koneksi residual yang menambahkan output dari operasi konvolusi dari modul awal ke input. Solusinya, STIM. STIM di sini mengacu pada set awal operasi yang dilakukan sebelum blok Inception ResNet. Nah, solusi blok STIM telah dimodifikasi. STIM mengacu pada set awal operasi yang dilakukan sebelum blok Inception. Nah, di sini STIM-nya seperti Inception V4. Nah, selanjutnya residual Inception block. Nah, agar penambahan residu berfungsi, input dan output setelah konvolusi harus memiliki dimensi yang sama. Oleh karena itu, kami menggunakan konvolusi 1x1 setelah konvolusi asli untuk mencocokkan ukuran kedalaman atau kedalaman yang meningkat setelah dikonvolusi. Nah, di sini Inception ResNet memiliki 3 model, yaitu model Inception ResNet A, Inception ResNet B, dan Inception ResNet C. Selanjutnya, reduction block, yang dimana operasi penyatuan di dalam modul awal diganti atau menggantikan koneksi residu. Namun, Anda masih dapat menemukan operasi tersebut di blok reduksi. Blok reduksi A sama dengan Inception V4. Nah, reduction block ini khusus yang digunakan untuk mengubah lebar dan tinggi grid. Selanjutnya, scaling of residual, yang dimana jika jumlah filter melebihi 1000, varian residu mulai menunjukkan ketidakstabilan dan jaringan baru saja mati di awal pelatihan. Yang berarti,
bahwa lapisan terakhir sebelum pengumpulan rata-rata mulai menghasilkan hanya 0 setelah beberapa puluhan ribu iterasi. Ini tidak dapat dicegah, baik dengan menurunkan tingkat pembelajaran maupun dengan menambahkan batch normalisasi ekstra ke lapisan ini. Nah, selanjutnya gambaran inception ResNet V2. Nah, saat awal dia menjalankan softmax, lalu dropout dan average polling. Dan selanjutnya dia menjalankan 5 kali inception ResNet C. Nah, di sini dia akan menjalankan model C. Selanjutnya dia akan melakukan reduksi B dan 10 kali inception ResNet B. Di sini dia akan menjalankan 10 kali model B. Selanjutnya dia akan menjalankan reduction A dan 5 kali inception ResNet A, di mana dia akan kembali menjalankan model A dan menjalankan stem, yang dimana stem mengacu pada set awal operasi yang dilakukan sebelum blok inception ResNet, dan terakhir adalah input. Dan selanjutnya inception ResNet V2 network. Nah, di bagian atas gambar inception ResNet V2 merupakan jaringan penuh yang diperluas. Adapun di bawahnya, pada gambar utama adalah versi yang lebih mudah dibaca dari jaringan yang sama, di mana blok residu yang berulang telah dikompresi. Di sini, perhatikan bahwa blok-blok awal telah disederhanakan, mengandung lebih banyak menara paralel. Selanjutnya, saya akan membahas tentang implementasi arsitektur inception ResNet V2. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengimpor dataset. Berikut merupakan kode untuk mengimpor atau mengupload dataset ke Google Drive, lalu memuat dataset tersebut ke mesin virtual Google Colab. Selanjutnya adalah mengimpor libraries. Pada layar terlihat beberapa libraries yang akan kami gunakan dalam arsitektur inception ResNet V2 ini. Pendefinisian epoch. Pada kode tersebut terlihat bahwa kami menggunakan epoch sama dengan 50 dengan default image size-nya 256 dikali 256. di mana date-nya sama dengan 3. Selanjutnya yaitu fungsi untuk mengubah gambar menjadi array. Nah, untuk mengubah gambar menjadi array, kami menggunakan fungsi convert image to array. Pada gambar sebelah kanan bawah merupakan ilustrasi dari mengubah gambar menjadi ke dalam bentuk array. Selanjutnya, fungsi memuat gambar, yang nantinya akan memuat gambar berdasarkan kelas masing-masing dari gambar. Pada kode ini terlihat kami menggunakan gambar yang berekstensi .jpg, .jpeg, dan .png. Selanjutnya yaitu menampilkan banyaknya gambar pada dataset. Di situ terlihat bahwa kami menggunakan dataset sebanyak 148 gambar. Selanjutnya, memberi label pada gambar dengan menggunakan label binarizer. Terlihat bahwa dataset COVID-19 yang kami gunakan memiliki dua kelas, yaitu kelas COVID dan kelas normal. Selanjutnya yaitu fungsi untuk normalisasi array gambar. Nah, di sini kenapa kami membagi dengan 225? Karena pada setiap pixel pada setiap channel gambar direpresentasikan dengan nilai 0 sampai dengan 225. Kemudian membagi dataset menjadi data testing dan data training. Pada arsitektur ini kami membagi data testing sebanyak 20% dan data training sebanyak 80%. Selanjutnya yaitu data augmentation.
berikut kodenya. Nah, data augmentation ini sangatlah berguna nantinya untuk kita gunakan dalam melatih model karena mampu menambahkan akurasi dari model tersebut. Selanjutnya yaitu Inception ResNet V2 model. Yang pertama, mengimpor libraries yang akan digunakan dalam arsitektur tersebut. Kemudian melakukan convolutional block. Selanjutnya adalah residual inception block. Agar penambahan residu berfungsi, input dan output setelah konvolusi harus memiliki dimensi yang sama. Oleh karena itu, kami perlu melakukan inception ResNet block. Yang pertama yaitu inception ResNet A block, yang mana selanjutnya Inception ResNet V2 modul. Yang pertama yaitu import libraries. Nah, jangan pernah lupa untuk selalu mengimpor libraries yang akan digunakan dalam sebuah arsitektur. Kemudian, melakukan convolutional block. Berikut kodenya. Selanjutnya, Inception ResNet A block. Nah, pada Inception ResNet A block ini terdapat 3 cabang, yaitu cabang pertama melakukan konvolusional 1x1, kemudian konvolusional 1x1 256 linear. Selanjutnya yang kedua, konvolusional 1x1, kemudian konvolusional 3x3, kemudian konvolusional 1x1 256 linear. Adapun cabang yang ketiga, melakukan konvolusional 1x1, kemudian konvolusional 3x3 sebanyak 2 kali, kemudian konvolusional 1x1 256 linear. Selanjutnya yaitu Inception ResNet B block. Pada Inception ResNet B block ini terdapat 2 cabang. Cabang yang pertama melakukan konvolusional 1x1, kemudian konvolusional 1x1 896 linear. Cabang yang kedua yaitu melakukan konvolusional 1x1, kemudian konvolusional 1x7, kemudian konvolusional 7x1, dan kemudian melakukan konvolusional 1x1 sebanyak 896 linear. Selanjutnya, Inception ResNet C block. Nah, pada Inception ResNet C block ini terdapat 2 cabang, yaitu cabang pertama melakukan konvolusional 1x1, kemudian konvolusional 1x1 1792 linear. Kemudian cabang yang kedua melakukan konvolusional 1x1, kemudian konvolusional 1x3, kemudian konvolusional 3x1, dan kemudian melakukan konvolusional 1x1 sebanyak 1792 linear. Selanjutnya yaitu steam block. Nah, pada steam block ini dilakukan beberapa kali konvolusional yang berbeda. Dapat dilihat pada arsitektur, struktur, maupun kode dari steam block ini. Selanjutnya Inception ResNet A modul dan kemudian Reduction A modul. Nah, pada Reduction A modul ini terdapat 3 cabang. Cabang yang pertama melakukan max pull 3x3.
Dan yang kedua melakukan konvolusional 3x3. Adapun cabang yang ketiga melakukan konvolusional 1x1, kemudian konvolusional 3x3 sebanyak 2 kali. Selanjutnya, inception ResNet B modul dan kemudian reduction B modul. Nah, pada reduction B modul ini terdapat 4 cabang, yang mana cabang pertama melakukan max full 3x3. Cabang yang kedua melakukan konvolusional 1x1, kemudian konvolusional 3x3. Begitu pula dengan cabang yang ketiga. Cabang yang keempat melakukan konvolusional 1x1 dan kemudian konvolusional 3x3 sebanyak 2 kali. Selanjutnya yaitu inception ResNet B C modul. Nah, berikut merupakan kodenya serta top dari modul tersebut. Selanjutnya, membuat model dan summary model. Nah, kita perlu membuat model untuk menjalankan compile dari model tersebut. Selanjutnya yaitu compile model. Untuk mengcompile model di sini kami menggunakan Adam dan loss sama dengan binary cross entropy dan matrix sama dengan akurasi. Adapun train modelnya, kami menggunakan model.fit underscore generator. Berikut kode lengkapnya dapat dilihat pada layar. Nah, ini merupakan 15 epoch terakhir dari hasil train model yang kami gunakan. Selanjutnya, menampilkan plot dan menghitung akurasi dari model. Kode lengkapnya dapat dilihat langsung pada layar. Nah, ini merupakan plot dan akurasi model dari dataset yang kami gunakan. Pada gambar sebelah kiri merupakan plot dan akurasi dari inception ResNet V2 dengan menggunakan epoch sama dengan 50. Nah, pada gambar tersebut terlihat bahwa akurasi model inception ResNet V2 dengan epoch sama dengan 50 secara umum tidak stabil hingga epoch ke-50. Akurasi data train cenderung meningkat, tetapi akurasi data validasinya sangat teracak. Akurasi terakhir pada epoch tersebut, yaitu pada epoch 50 adalah 89,99%. Sedangkan pada gambar yang kedua, atau gambar pada sebelah kanan menampilkan inception ResNet V2 dengan 100 epoch. Akurasi model inception ResNet V2 dengan 100 epoch secara umum tidak stabil hingga epoch ke-100. Akurasi data train cenderung meningkat, tetapi akurasi data validasinya belum stabil. Akurasi pada epoch 100 adalah 100%. Adapun kesimpulannya berdasarkan hasil training dan testing dataset COVID-19 menggunakan model arsitektur inception ResNet V2 dengan 2 percobaan menggunakan 2 epoch yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa hasil training terbaik menggunakan metode inception ResNet V2 dengan 100 epoch adalah 100%. Akurasi data train cenderung meningkat walaupun akurasi data validasinya belum stabil. Kemudian, akurasi model inception ResNet V2
semakin akurat jika dengan menggunakan epoch yang lebih besar. Hal tersebut dapat dilihat dengan membandingkan hasil akurasi kedua model yang telah diuji, yaitu bahwa model dengan 100 epoch lebih tinggi akurasinya daripada dengan model 50 epoch. Nah, mungkin sampai di situ saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.